Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fikih puasa. Saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, qadha puasa, kafarat, serta hikmah puasa. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, ialah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, ada salah satunya diantaranya ialah 1. Makan dan minum dengan sengaja, sudah pasti. Yang kedua ialah hubungan suami istri atau sering kita kenal dengan nama bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga ialah haid atau nifas. Ini biasanya para wanita yang mengalaminya, karena laki-laki tidak mengalaminya ya. Selanjutnya ialah hilangnya akal atau gila atau yang lainnya ya. Selanjutnya yang kelima ada muntah dengan sengaja. 6. Keluarnya mani dengan sengaja. Nah, ini para laki-laki harap waspada. Yang ketujuh ialah masuknya cairan ke dalam tubuh, biasanya dengan cara disuntik lah, seperti disuntik di bagian kubul ataupun dubur. Yang ke-8 yaitu murtad atau keluar dari Islam. Selanjutnya ialah tentang qadha puasa. Apa sih qadha puasa itu? Qadha puasa ialah puasa yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganti puasa wajib yang tertinggal, atau karena satu hal yang membuat seorang batal puasa wajibnya. Qadha puasa maksudnya juga ialah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan, sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa pada bulan itu. Selanjutnya, apa saja penyebab qadha puasa? Di antaranya yang pertama ada mengenai udzur syar'i atau udzur syariat. Yang pertama ada wanita haid dan nifas. Ini boleh tidak berpuasa, namun harus mengqadha puasanya jika sudah masa suci. Yang kedua ialah orang sakit, boleh tidak berpuasa apabila sakitnya itu, jika berpuasa sakitnya itu tambah parah, atau mungkin jika berpuasa bisa memperlambat proses kesembuhannya. Yang ketiga ialah musafir atau orang bepergian, boleh tidak berpuasa. Yang keempat darurat, pada kondisi darurat. Lah, keempat ini boleh tidak berpuasa, namun nanti wajib mengqadha puasanya. Selanjutnya ialah yang menyebabkan qadha puasa adalah batal puasa. Selain faktor udzur yang bersifat syar'i tadi, yang diwajibkan untuk mengqadha puasa ialah orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani, makan dan minum, dan semua yang membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Tapi apabila makan dan minum itu yang dilakukannya karena lupa, para ulama sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, sehingga dia tidak wajib mengqadhanya. Selanjutnya tentang kafarat puasa. Apa sih kafarat puasa itu? Kafarat adalah denda yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa. Tujuannya adalah untuk menutup dosa tersebut, sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik dunia maupun akhirat. Kafarat dalam Islam hukumnya wajib ditunaikan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan sebagai penebus atas pelanggaran
suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Dan apa sih hal-hal yang menyebabkan puasa kafarat? Di antaranya yang pertama ialah melanggar sumpah. Dalam hal ini, apabila seseorang melanggar sumpah dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak, maka ia harus melaksanakan puasa selama 3 hari. Sumpah tersebut atas nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan puasa kafarat ialah membunuh dengan sengaja. Apabila seorang muslim sengaja membunuh seorang mukmin lainnya, sedangkan dia tidak sanggup membayar uang darah sebagai tebusan, atau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya ialah bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan juga bisa menyebabkan kafarat puasa. Nah, hal ini apabila bersetubuh pun tidak keluar sperma, maka dia juga harus membayar kafarat. Nah, apa sih membayar kafaratnya? Biasanya itu ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan masih banyak lagi tentang penyebab yang menyebabkan puasa kafarat. Mungkin dari teman-teman bisa searching atau membaca buku-buku yang di pesantren boleh membuka kitab-kitabnya. Banyak sekali lah di sana dijelaskan tentang hal yang menyebabkan puasa kafarat. Selanjutnya ialah tentang hikmah berpuasa. Banyak hikmah yang didapatkan dari puasa. Salah satunya ialah 1, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu sesuai dengan dalil puasa yang pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu minkum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu hikmah dari puasa Ramadan ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Yang kedua ialah menjadikan kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena pada saat kita berbuka puasa, kita dilatih untuk mensyukuri nikmat yang dimiliki saat kita tidak berpuasa. Yang ketiga ialah penghapus dosa, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan tubuh. Dalam sabda Nabi, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang kelima ialah adanya persamaan derajat antar manusia. Kita pada saat puasa sama-sama sebagai umat muslim sama-sama mendapatkan kewajiban, harus menjalankan kewajiban berpuasa. Tidak membedakan antara kaya maupun miskin, antara pejabat maupun tidak. Maka sebagai seorang muslim wajib melaksanakan puasa. Adapun hal-hal yang membedakan
antara orang kaya, orang miskin, orang pejabat maupun lainnya ialah hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak hikmah puasa yang lainnya yang pasti kita bisa searching atau membaca buku-buku lainnya, membaca kitab-kitab, banyak sekali pasti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.